Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut mengerjakan yang dimana di sini kita akan lanjut mengerjakan lanjutan dari lab 1913 yaitu 1914 implementasi DMVPN yang fase 3. Jadi lab ini merupakan kelanjutan dari lab sebelumnya yaitu DMVPN fase 1. Nah, pada tahap sebelumnya itu kita telah berhasil membangun tandang DMVPN antar hub dan setiap SPOK. Nah, namun komunikasi antar SPOK itu masih harus melewati hub. Nah, lalu kondisi tersebut itu menimbulkan keterbatasan dari sisi efisiensi jalur dan beban kerja hub. Nah, maka dari itu lab ini bertujuan untuk meningkatkan performa dan efisiensi jaringan dengan mengimplementasikan di MVPN fase 3 yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara langsung antar SPOK tanpa harus melewati hub. Oke, jadi pada di MVPN fase 1 itu sama topologinya seperti yang sebelumnya. Itu kita tetap dipertahankan, kemudian kita akan melakukan penyesuaian agar mendukung mekanisme fase 3. Nah, jadi kita bukan membangun topologi dari nol, melainkan kita akan mengembangkan jaringan yang sudah ada agar menjadi lebih optimal. Nah, jadi sedikit saya jelaskan di sini pada konsep kerja dari DMVPN fase 3, yaitu si hub ini dia tetap berperan sebagai pusat kontrol, tetapi dia tidak lagi menjadi jalur utama untuk semua traffic data. Nah, mekanisme yang digunakan ialah yang pertama dari traffic awal antar SPOK untuk melewati hub, lalu hub itu akan mendeteksi adanya traffic antar SPOK untuk mengirimkan NHRP redirect ke SPOK sumber. Lalu SPOK kemudian membangun tunnel langsung, yaitu shortcut ke SPOK tujuan, lalu traffic berikutnya itu mengalir langsung antar SPOK gitu. Nah, jadi peran setiap perangkat di sini, router hub itu bertanggung jawab untuk menyimpan database NHRP, memberikan informasi mapping antar SPOK, mengirim pesan NHRP redirect, lalu mengarahkan pembentukan panel SPOK to SPOK. Nah, pada fase 3 ini hub dikonfigurasi untuk mengaktifkan NHRP redirect sehingga mampu memberitahu SPOK bahwa jalur langsung tersedia. Oke, jadi pada part pertama di sini kan topologi, kita verifikasi connection dulu pada router 1. Oke, sukses. Lalu ke 31 sukses, lalu kita tracer route. Oke, lalu kita tracer route. Oke, bisa. Lalu kita show IP route HRP begin gateway. Sorry, ini. Oke, ini ada ya 172.16.30. Oke.
Lalu kita show IP route EGRP juga di router 3. Nah, ini 172.16.20. Oke. Oke, kita lanjut ke part kedua. Jadi di sini tujuan utamanya pada part 2 ini adalah mengubah DMVPN di fase 1 menjadi DMVPN ke fase 2. Nah, ini. Fase 3. Nah, sehingga spoke router itu dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa harus melewati hub terlebih dahulu. Nah, jadi konsep dasarnya di sini di fase 3 itu hub itu hanya digunakan untuk di awal saja, lalu hub mengirim NHRP ke redirect, lalu spoke akan membuat tunnel langsung atau dynamic ke spoke tujuan. Nah, hub ini dia tidak lagi meneruskan trafiknya spoke to spoke gitu. Jadi pada step pertama ini kita tunnel di router 2 dan router 3 menggunakan poin GRE. Jadi setiap spoke hanya memiliki satu tujuan tunnel. Oke, jadi di step pertama kita akan mengubah tunnel spoke menjadi MGRE. Yang awalnya pada fase 1, tunnel router 2 menggunakan poin-poin GRE, lalu setiap spoke hanya memiliki satu tujuan atau tunnel hub. Nah, di sini perubahan yang akan kita lakukan itu di router 2 dan router 3 semuanya diubah menjadi GRE. Lalu konfigurasi tunnel destination itu harus dihapus, lalu setelah itu tunnel akan down lalu up kembali dan EGRP edge akan ke hub akan terbentuk ulang gitu. Oke, kita coba interface tunnel 1. Lalu tunnel mode GRE multipoint. Oke. Setelah itu di no tunnel destination lalu tunnel mode GRE multipoint lagi. Oke. Nah, lalu di step kedua kita aktifkan NHRP shortcut. Yang dimana itu untuk mengizinkan spoke menggunakan informasi redirect dari hub, lalu NHRP dapat mengubah next scope routing, membuat shortcut langsung ke spoke tujuan gitu. Oke, kita juga masuk ke interface tunnel 1. No IP NHRP shortcut interface. Oke. Lalu di router 1 kita aktifkan NHRP redirect pada hub. Oke. Nah, pada part ketiga kita fokus utamanya adalah untuk membuktikan bahwa di MVPN fase 3 benar-benar udah bekerja. Nah, jadi kita tracer root pertama sebelum shortcut aktif kita melakukan tadi tracer root. Nah, pada step pertama ya.
Oke, benar. Nah, lalu traceroute lagi di traceroute lagi. Yang kedua. Oke. Ketiga, oke. Lalu kita show IP route. Nah, dia dapat di HNRP 3.103. Oke. Oke. Oke, lalu kita show the MVVN detail. Oke, dapat ya. Oke, lalu show NHRP detail. Oke. Oke, jadi kita telah berhasil konfigurasi Paca 3 dan verifikasi dengan hasil hub itu hanya digunakan untuk inisiasi koneksi, lalu traffic spoke to spoke tidak lagi ngelewatin hub, lalu tunnel itu dibuat secara dinamis, lalu routing tetap stabil dengan EGRP. NHRP berperan sebagai pengoptimal jalur. Nah, jadi Paca 3 ini dia memberikan skalabilitas, efisiensi bandwidth dan performa jaringan yang lebih baik dibanding Paca 1. Oke. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.